Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rian Ardiansa dengan NIM 230321056. Nah, di sini saya akan mempraktekkan materi analisis regresi dengan judul pengaruh gaya hidup dan pola makan terhadap kesehatan. Nah, teman-teman, di sini sudah saya pindahkan dari Google Form ke sini, sudah saya edit juga. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Kita salin gaya hidup sampai ini, lalu kita Ctrl C, kita salin masuk ke dalam data view. Mohon maaf ini yang sebelumnya ya teman-teman, jadi saya itu dulu. Nah, di sini langsung kita klik kanan ya teman-teman, paste with variable names. Nah, di sini ada gaya hidup, pola makan, dan kesehatan. Nah, kita langsung ke variable view. Nah, usahakan di variable view ini di tipiannya ini adalah numerik. Nah, numerik. Nah, kalau sudah numerik, kita ke analisis. Analisis ke regression, ke linear. Nah, di sini dependennya itu adalah kesehatan karena mempengaruhi. Dan gaya hidup itu di independen yang dipengaruhi, dan pola makan. Setelah itu kita klik OK teman-teman. Nah, di sini sudah selesai di datanya variable enter remover dan model summary, ANOVA, dan koefisiennya. Nah, langsung saja kita lanjut ke interpretasi datanya. Nah, di sini adalah datanya teman-teman ya, data tadi. Setelah itu di sini di variable enter atau remove v, tabel ini menjelaskan di independen itu menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah pola makan dan gaya hidup. Ini mohon maaf ini salah ya teman-teman. Ini pola makan dan gaya hidup. Mohon maaf itu salah file ya teman-teman, ada 2 file soalnya. Nah, terus variabel dependennya adalah kesehatan. Langsung saja untuk model summary-nya. Berdasarkan ringkasan model yang diberikan ini, analisis regresi menunjukkan bahwa model tersebut memiliki nilai korelasi sebesar 0,903%. Ini diganti persen ya teman-teman. Persen ini menunjukkan bahwa hubungannya sangat kuat antara variabel independen, pola makan dan gaya hidup dengan variabel dependen, yaitu kesehatan. Sangat berhubungan gitu ya. Terus nilai resugarnya itu sebesar 0,015%. Kita kasih persen di sini. Mohon maaf tadi belum dikasih persen ya teman-teman. Lanjut menunjukkan bahwa sekitar 81,5% variabel kesehatan dapat dijelaskan pola makan dan gaya hidup. Dan adjustment required sebesar 0,802, yang sedikit rendah. Mohon maaf, rendah dari R-sugarnya. Menyesuaikan dari nilai ini dengan mempertimbangkan jumlah prediktor dengan model dan ukuran sampel. Hal ini menunjukkan bahwa model ini tetap kuat dan tidak berlebihan overfitting. Standar error dari estimasi adalah 220 yang memberikan gambaran tentang seberapa jauh yang diamati menunjukkan dari nilai diprediksi oleh model. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa pola makan dan gaya hidup secara signifikan mempengaruhi kesehatan dan model dibangun memiliki kemampuan prediksi yang baik. Nah, di ANOVA ini interpretasi bagian A dan B pada pola ANOVA, yakni di A variabel kesehatan. Nah, kesehatan adalah Y. Ini menyatakan variabel dependen dianalisis dalam model.
yaitu kesehatan. Model regresi ini bertujuan untuk memprediksi nilai kesehatan berdasarkan pola dan gaya hidup. Dua itu adalah indikator konstat, pola makan X2 dan gaya hidup X1. Pada bagian ini menunjukkan variabel-variabel independen yang digunakan sebagai predator atau model regresi. Konstan menunjukkan intervensi dalam model regresi yang nilai ketika semua predator variabel independen adalah 0. Dan pola makan X2 dan gaya hidup X1 adalah variabel independen secara bersama-sama digunakan untuk memprediksi kesehatan. Variabel ini diperkirakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan seperti yang diperlihatkan oleh hasil analisis ANOVA yang signifikan. Lanjut ke efisiennya. Dari hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa ketika variabel independen yaitu gaya hidup X1 dan pola makan X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen kesehatan, yakni Y. Pertama, intervensi atau konstanta dalam model regresi adalah 59,361. Ini menunjukkan bahwa jika nilai gaya hidup dan pola makan adalah 0, maka kesehatan ini memiliki nilai sebesar 59,361. Selanjutnya, koefisien untuk menunjukkan gaya hidup X1 adalah 1566, sedangkan signifikan P kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa setiap satuan peningkatan dalam gaya hidup adalah menyebabkan peningkatan sebesar 1566 dalam kesehatan. Setelah mengontrol pola makan dan interpret, koefisien untuk pola makan dan X2 adalah 3514 dengan signifikan P yang juga kurang dari 0,5%. Nah, itu adalah interpretasi dari pengaruh gaya hidup dan pola makan terhadap kesehatan. Nah, di sini ada tutorial lagi, yakni kita hitung semua biar ini itu betul apa enggak gitu ya. Nah, di sini kita mengetahui itu dulu ya, mengetahui jumlahnya dengan kita klik sama dengan FINV buka kurung 0,05 ya teman-teman, 0,05 terus titik koma. Nah, dua ini dihasilkan dari dependennya, yaitu pola makan dan gaya hidupnya, terus dikurangi sama dengan 27 ya. Terus kita buka kurung, enter. Ya, mohon maaf ini teman-teman, ini keliru ya teman-teman. Nah, bukan titik tapi titik koma, mohon maaf ada kekeliruan tadi. Maaf, kita ulangi lagi ya teman-teman. Sama dengan FINV buka kurung 0,05 titik koma 2, yakni dependennya ya, terus dikurangi ini 27 kurung dengan hasil 3000 sekian ya. Terus untuk mengetahui independennya yaitu kesehatan, kita klik lagi sama, tapi bedanya ini TINV ya. Terus kita buka kurung 0,05 titik koma hanya 28 ini dihasilkan dikurangi dikurangi 2 dari
pola makan dan gaya hidupnya. Itu saja teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.